Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Pertemuan kemarin kan sudah membahas tentang lapisan-lapisan atmosfer ya. Jadi di langit itu bukan yang Saman ketahui biru saja, tapi ada berbagai lapisan-lapisan, dan tentunya itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, lapisan paling bawah sendiri, dan itu bisa Saman rasakan, itu lapisan troposfer. Sedikit mengulang ya tentang lapisan troposfer, ketinggiannya 0 sampai 18 km di atas permukaan laut. Terus ada lagi di atas troposfer ada stratosfer, ketinggiannya 18 sampai 50 km di atas permukaan laut. Terus biasanya di atasnya lagi ada mesosfer. Ya, mesosfer itu ketinggian 50 sampai 80 km di atas permukaan laut. Dan ini yang Saman sering ketika Saman naik pesawat, tahu naik pesawat itu kan di atas awan. Nah, di atas awan itu yang terlihat kan hanya biru-biru saja ya. Jadi gak ada awan sama sekali. Itu masuk lapisan termosfer. Jadi ketinggiannya 80 sampai 800 km di atas permukaan laut. Terus yang paling atas sendiri, ya ini biasanya ditempati oleh satelit-satelit luar angkasa. Itu lapisan eksosfer. Jadi ketinggiannya itu 800 km di atas permukaan laut. Dan sedikit mengulang juga, lapisan atmosfer ini sangat berguna banget buat bumi. Jadi tanpa lapisan atmosfer, maka benda-benda langit yang tentunya itu menyebar dan geraknya itu tidak terstruktur, ya otomatis bisa jatuh kapanpun di permukaan bumi. Nah, lapisan atmosfer ini sebagai pelindung, sebagai helm. Jadi sebelum menyentuh permukaan bumi akan bertabrakan terlebih dahulu oleh lapisan atmosfer yang totalnya itu ada 5 itu tadi. Nah, ini ada gejala-gejala optik di atmosfer. Yang pertama pelangi. Terus ada lagi halo. Nah, ini halo itu yang matahari dikelilingi cincin yang bentuknya sama pelangi itu. Terus fata morgana itu ketika sampean itu misalnya panas, terus lihat aspal itu kan kadang-kadang kayak ada airnya. Nah, itu fata morgana. Jadi sebetulnya itu gak ada airnya. Cuman karena itu merupakan gejala optik karena adanya lapisan atmosfer, saking panas matahari, sehingga mata kalian itu tertipu bahwa di kejauhan sana itu ada air. Nah, terus ada lagi aurora itu yang indah itu. Biasanya Saman ketahui di Gunung Merbabu. Ya, kayak pelangi ini kan merupakan gejala lapisan optik lapisan atmosfer. Karena pelangi merupakan seperti pembiasan cahaya matahari akibat air hujan. Lah percaya Saman semprotan manuk iku ning ndi jenenge? Ning dhuwure sinar matahari. Nah, itu mesti ada pelanginya. Dan pelangi itu tercipta karena pembiasan cahaya. Nah, cahaya. Terus kita masuk pada pengukuran unsur-unsur cuaca dan interpretasi cuaca. Dan tentunya di sini ada dua ya, ada iklim dan cuaca. Jadi kalau BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika itu menjelaskan tentang iklim dan cuaca karena itu naungannya ya. Terus keduanya itu tentunya berbeda. Nah, jadi iklim sama cuaca itu berbeda. Kalau lebih mudahnya itu, kalau iklim itu lebih luas dan cuaca itu hanya di satu tempat. Misalnya, iklim di Indonesia itu tropis, yang dibahas kan Indonesianya, bukan di Tulunagungnya. Sedangkan kalau di Tulunagungnya itu namanya cuaca itu. Jadi iklim merupakan kondisi rata-rata cuaca dalam periode yang panjang dan cangkupannya wilayahnya yang luas. Ini poin pentingnya yang belakang ya, wilayahnya yang luas. Diluas.
Sedangkan cuaca yaitu kondisi atmosfer yang terjadi pada waktu tertentu di daerah yang tidak luas. Jadi poin pentingnya ada di akhir pengertian ini. Iklim itu wilayahnya luas, sedangkan cuaca itu wilayahnya tidak luas. Jadi dikhususkan gitu. Kalau Indonesia ya iklim, kalau cuaca itu berarti di Tulungagung, di Kediri. Cuaca di Tulungagung hujan. Sedangkan iklim di Indonesia apa? Tropis. Karena tropis itu kan antara musim hujan dan musim kemarau. Kalau iklim di Indonesia itu tropis, sedangkan cuaca di Tulungagung itu bersalju, berarti ya bukan cuaca itu. Beda lagi ceritanya gitu. Terus ilmu dalam mempelajari cuaca ya. Sedang ilmu yang dalam mempelajari cuaca itu disebut ilmu meteorologi. Sedangkan iklim, ilmu yang membahas tentang iklim yaitu klimatologi. Nah, makanya badan meteorologi dan klimatologi berarti itu badan yang membahas atau mengatur tentang cuaca dan iklim gitu. Terus unsur-unsur iklim. Nah, unsur-unsur iklim yang mendukung iklim dan cuaca itu apa saja? Yang pertama, kalian buka LKS halaman 29 tentang temperatur atau suhu. Nah, temperatur atau udara atau suhu udara adalah kondisi panas udara di suatu tempat yang diukur menghubungkan ke tempat-tempat yang sama. Suhunya disebut garis intern. Dan alat yang digunakan untuk mengukur temperatur udara adalah termometer atau termograf biasanya disebut. Terus bagian permukaan bumi yang memiliki suhu yang berbeda-beda karena berbeda pula faktor seperti transparansi atmosfer, sudut datang sinar matahari, terus lama penyinaran, besar energi yang dikeluarkan matahari, jarak bumi dan matahari, ketinggian tempat dan jarak dan laut, relief permukaan bumi. Nah, ini kita bahas satu persatu. Seperti sudut datang sinar matahari. Kalau di Indonesia sendiri sudut datang sinar matahari maka normal karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa, otomatis posisi siang dan posisi malam atau jamnya siang jam malam itu imbang. Tapi beda lagi kalau kalian di kutub utara seperti di Rusia itu jam sinar matahari mungkin hanya 3 jam, 4 jam, sedangkan malamnya itu bahkan lebih dari 22 jam gitu. Makanya kalau puasa beruntung kalau sama di Indonesia puasanya itu tidak begitu lama normal, sedangkan kalau di Rusia sana puasanya sama itu bisa 22 jam. Ya silahkan bayangkan sendiri. Terus apalagi? Dan banyak sedikit panas matahari yang diterima oleh bumi itu dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama lamanya penyinaran yang saya jelaskan tadi. Terus sudut pandang matahari. Nah, misalnya sudut pandang matahari. Kenapa kok setiap musim hujan? Itu matahari berada di sebelah mana? Selatan. Biasanya musim hujan itu matahari berada di sebelah utara. Kalau musim dingin itu matahari berada di sebelah selatan. Sedangkan normalnya ketika sorot matahari yang pas itu pada tanggal 10 bulan 10 tahunnya ya tahun menyesuaikan itu kalau orang Jawa itu dinamakan tumbuk ya itu pas di tengah-tengah. Jadi penyinarnya normal. Jadi matahari tepat di garis khatulistiwa, tidak ke selatan dan juga tidak ke utara. Jadi itu di Indonesia. Lain lagi kalau di Amerika, lain lagi kalau di Rusia dan lain-lain itu lain lagi sudut sinar matahari. Dan cuaca dan iklim itu dipengaruhi oleh itu juga. Kenapa kok Rusia itu musim dinginnya itu panjang? Maksudnya saljunya itu tebal, terus musim dingin ada musim semi dan lain-lain karena sinar matahari tidak senormal di Indonesia. Terus kenapa juga kayak
di hutan tropis, nah sama hujan tropis yang ada di Kalimantan itu matahari tidak tembus dan akhirnya membentuk lumut ya, karena yaitu matahari tidak tembus di permukaan tanah, sehingga si pohon-pohon tadi tidak menerima sinar matahari sehingga lumut sering muncul di situ. Terus tinggi rendahnya suatu tempat. Nah, ini tinggi rendahnya suatu tempat ketika sampean pengen yang Sendang no kae. Ya, Sendang kan dataran tinggi. Jadi ketinggiannya kurang lebih 1000 ke atas. Biasanya 1000 ke atas itu sudah merasakan hawa dingin. 1000 meter di atas permukaan laut itu merasakan hawa dingin. Batu juga itu dingin. Jadi semakin tinggi permukaan itu semakin sampean merasakan kedinginan. Dan misalnya lagi puncak Jayawijaya itu ketinggiannya sekitar 4.300 meter di atas permukaan laut. Itu di sana kan sudah ada salju abadi. Jadi semakin dingin. Terus ada lagi kayak gunung tertinggi atau dataran tinggi Himalaya, terus puncak tertinggi di dunia Mount Everest itu ketinggiannya kan 6.000 meter di atas permukaan laut, itu sudah terdapat salju. Jadi tinggi rendahnya suatu tempat itu juga mempengaruhi iklim, terus komposisi udara, angin dan arus laut, terus keadaan tanah juga, dan sifat permukaan. Terus ada lagi tekanan udara. Nah, ini yang mempengaruhi iklim dan cuaca, tekanan udara. Tekanan udara menunjukkan tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas wilayah tertentu. Tekanan udara semakin rendah apabila ketinggian dari permukaan laut bertambah. Dan perbedaan tekanan udara menimbulkan gerak udara atau angin. Terus alat untuk mengukur tekanan udara disebut barometer. Barometer itu biasanya ini kayak kincir angin. Ini barometer ini. Terus sama misalnya nang kantor BMKG, kalau di Jawa Timur itu pusat BMKG itu berada di Malang. Itu ada barometer kayak gini. Terus biasanya itu ada sampling per daerah. Jadi Tulungagung itu ada barometer, terus di Kediri ada barometernya, dan barometer itu yang menunjukkan cuaca di suatu wilayah. Jadi BMKG itu melihat cuaca itu dari angin barometer yang tersebar di suatu daerah. Nah, udara yang bergerak dipengaruhi oleh faktor perbedaan tekanan, ketinggian, posisi di bumi, dan yang semakin tinggi suatu tempat, angin yang bertiup semakin cepat. Lek sama ini kan berada di dataran rendah, jadi anginnya itu tidak begitu kencang. Nah, beda lagi sama niku misalnya di mana ya? Semeru. Itu anginnya kan semakin ke atas semakin keras kan. Nah, itu tinggi rendahnya itu juga mempengaruhi tekanan udara. Terus kelembapan. Terus kita bahas tentang angin dulu. Dan angin adalah gerakan massa udara dan daerah yang bertekanan maksimum ke daerah yang bertekanan minimum. Dan kekuatan dan kecepatan angin itu dipengaruhi oleh gradien barometer, ketinggian tempat, relief daratan, dan jarak antar daerah. Dan besarnya kecepatan dan arah angin itu diukur dengan menggunakan alat anemometer mangkuk, dan hasilnya dicatat disebut anemogram. Dan angin selalu bertiup dari tempat dengan tekanan udara tinggi ke tempat yang bertekanan udara yang lebih